Marak lauk adalah kegiatan masyarakat secara bergotong royong untuk menangkap ikan di bagian sungai beraliran lemah yang telah dikurangi debit airnya dengan cara mengalihkan atau menghambat menggunakan bahan seadanya. Proses penangkapan ikan dilakukan dengan tangan kosong atau menggunakan peralatan seadanya. Wilayah sebaran marak lauk sebagian besar berada di wilayah Provinsi Jawa Barat bagian selatan dengan nama yang sama. Istilah lain dari marak lauk salah satunya berada di Kabupaten Kuningan, yaitu ngobeng lauk. Asal mula marak lauk berdasarkan kepastian angka tahun tidak dapat diketahui secara pasti. Masyarakat hanya mengetahui bahwa marak lauk sudah ada sejak dahulu kala. Data tertulis mengenai kegiatan marak lauk salah satunya berdasarkan catatan toponimi Kampung Parakan Salam Desa Cikubang, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nama Parakan Salam dibuat oleh Mama Idris atau Ayah Katmah yang merupakan keturunan Embah Dalem Jagat Sakti atau lebih dikenal dengan nama Eyang Entang. Beliau adalah seorang panglima perang dan penyebar agama Islam pada abad ke-17. Menurut Abah Otip, juru rawat makam Eyang Entang, tinggalan tradisi masyarakat sejak keberadaan Eyang Entang di Kampung Parakan Salam dari dulu hingga sekarang masih tetap terjaga. Tradisi tersebut diantaranya seperti upacara hajat arwah, upacara mikul wodong, dan hajat cai ngaruwat lembur. Marak lauk dalam kaitannya dengan tradisi di Kampung Parakan adalah bagian dari upacara hajat cai ngaruwat lembur. Hal yang sama juga dilakukan di wilayah Sebaran namun dengan nama atau jenis upacara yang berbeda. Sumber lain untuk mengetahui tahun keberadaan marak lauk dapat ditemukan pada pelaksanaan marak lauk di Kabupaten Bogor. Sekitar tahun 1970, pelaksanaan marak lauk masih cukup sering dilaksanakan, namun kondisi kekinian sudah sangat jarang terlihat. Pendapat umum tentang fungsi menangkap ikan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan berlaku sama dengan fungsi pelaksanaan marak lauk. Perbedaannya terletak pada pelaku marak lauk yang dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat. Sebagian besar pelaku marak lauk berlatar belakang bukan berprofesi sebagai penangkap ikan. Kekinian, pelaksanaan marak lauk lebih mengarah pada fungsi hiburan. Dalam pelaksanaannya, meski tidak berlaku menyeluruh, ritual sebelum melakukan marak lauk juga dilaksanakan di beberapa wilayah Sebaran. Di Kampung Parakan Salam Desa Cikubang, Kecamatan Cipatat, Kap Bandung Barat, marak lauk merupakan bagian dari upacara hajat cai ngaruwat lembur. Lokasi upacara diawali di Cimani Agung. Perangkat sesaji berupa seekor kambing dihadirkan untuk disembelih. Iring-iringan sesaji diwarnai dengan tetabuhan dan diakhiri dengan marak lauk. Prosesi ritual juga dilakukan di Kampung Budaya Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Berbeda halnya dengan pelaksanaan marak lauk di Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan marak lauk tidak menjadi bagian dari suatu upacara. Di Kampung Sindang Barang, marak lauk dilaksanakan sebagai bentuk permohonan agar pelaksanaan marak lauk selalu diberi keselamatan dan keberkahan. Ritual yang dimaksud bernama amitan, dipimpin oleh sesepuh di Kampung Sindang Barang. Di Kabupaten Kuningan, marak lauk atau dalam istilah setempat dinamakan ngobeng lauk, juga diadakan ritual namun tidak dilaksanakan secara eksplisit. Cukup memanjatkan doa bersama memohon keselamatan dan keberkahan. Doa bersama ataupun secara individu adalah sesi ritual yang paling banyak dilakukan di wilayah Sebaran sebelum melaksanakan marak lauk. Pelaksanaan marak lauk tidak harus berkorelasi dengan hari besar keagamaan atau budaya. Korelasi dengan hari besar keagamaan atau budaya biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan perayaan keagamaan atau budaya, salah satunya pada saat menjelang pelaksanaan bulan puasa. Durasi waktu pelaksanaan marak lauk adalah 1 hari, mulai pagi hingga sore hari. Waktu yang tepat saat hendak melaksanakan marak lauk, terutama pada saat kondisi ikan yang bersemayam pada bagian sungai tertentu sedang banyak-banyaknya. Kondisi cuaca juga mempengaruhi pelaksanaan marak lauk. Masyarakat lebih memilih pelaksanaan marak lauk pada musim panas daripada musim hujan. Bagian sungai yang menjadi tempat bersemayam ikan biasanya berada di aliran sungai berarus lemah dan adanya batu-batu berbagai ukuran. Kondisi tersebut akan mempermudah masyarakat saat menyekat aliran air sungai menuju lokasi bersemayam sekumpulan ikan. Aliran sungai yang menjadi lokasi marak lauk biasanya berada di bagian hulu sungai. Pembuatan penyekat dilakukan masyarakat dengan cara menyusun batu-batu yang ada di sekitar sungai tersebut. Aliran sungai tidak dihambat seluruhnya, melainkan dialihkan ke bagian lain yang dianggap tidak menjadi lokasi bersemayam sekumpulan ikan. Untuk mempercepat proses pengeringan air sungai, masyarakat biasanya menggunakan wadah sederhana untuk membuang air di lokasi marak lauk.
Tipe penyekatan tergantung dari kebiasaan masyarakat di wilayah sebaran. Ada yang cukup menggunakan susunan batu saja, ada juga yang menambahkan ranting dan dedaunan agar proses pengeringan air dapat lebih cepat. Kekinian, selain di aliran sungai, lokasi marak lauk juga bisa dilakukan di balong atau kolam ikan. Pelaksanaan marak lauk di balong biasanya digunakan sebagai hiburan masyarakat pada acara tertentu. Marak lauk dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat di sekitar aliran sungai. Seluruh pelaku berperan dalam proses penyekatan atau pemindahan aliran sungai sekaligus berperan sebagai penangkap ikan. Para pelaku marak lauk biasanya menunjuk seseorang yang disegani sebagai pemimpin untuk mengarahkan lokasi penyekatan, menentukan waktu pelaksanaan dan penghentian kegiatan. 16. Peralatan yang dibawa pelaku adalah alat penangkap ikan seadanya. Apabila tidak ada alat khusus untuk menangkap ikan, pelaku akan mencari alat apa saja yang sekiranya dapat mempermudah untuk menangkap ikan, seperti saringan santan dan wadah anyaman bambu. Alat khusus menangkap ikan yang sering digunakan pelaku saat marak lauk adalah bubu dan sirip. Bubu terbuat dari bila bambu yang dianyam berbentuk pipa dengan dua lubang berukuran besar dan kecil pada bagian ujungnya. Sirip adalah sejenis jaring yang diberi kerangka kayu dan bambu berbentuk persegi panjang yang diberi satu tongkat pada bagian titik tengahnya sebagai alat pengangkat. Di beberapa wilayah sebaran, marak lauk yang menggunakan alat sirip kerap disebut dengan istilah nyirip. Wadah ikan yang berhasil ditangkap biasanya beragam, ada yang menggunakan karung, kantong plastik ataupun cukup ditusukkan pada bilah bambu. Alat khusus untuk menampung ikan hasil tangkapan yang dibawa pelaku dinamakan korang. Pada beberapa wilayah sebaran, marak lauk yang dilakukan saat menyambut hari besar dilakukan lebih meriah dan dihadiri lebih banyak masyarakat. Selain peralatan menangkap ikan, peralatan musik tradisional juga dihadirkan untuk menambah kemeriahan suasana marak lauk. Sesuai dengan fungsi awal, yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, ikan hasil tangkapan akan dibawa pulang untuk diolah menjadi lauk pauk. Apabila ada pelaku marak lauk yang mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak biasanya akan membagikan sebagian kepada pelaku marak lauk yang mendapatkan hasil tangkapan sangat sedikit atau tidak mendapatkan sama sekali. Melihat proses dari awal hingga akhir pelaksanaan marak lauk, tampak beberapa ciri khas marak lauk, yaitu gotong royong dan hiburan. Gotong royong memiliki makna kebersamaan yang secara tidak langsung akan mempererat tali silaturahmi antar warga. Ciri khas tersebut sudah terlihat saat proses melakukan penyekatan aliran sungai hingga proses membagi hasil ikan tangkapan. Aktivitas marak lauk juga dapat bermakna hiburan, yaitu salah satu aktivitas yang dibutuhkan manusia untuk mengurangi beban pikiran. Demikian sekilas gambaran mengenai tradisi marak lauk pada masyarakat di Jawa Barat bagian selatan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.